Shalom. Shalom. Ini aku lagi di dusun Gedong. Ini mbaknya panen brokoli ya, Mbak? Iya, ini aku sama Mbak Tumini juga lagi panen brokoli juga. Nanti sebentar dimasak di pawon Simbo. Ya, ini aktivitasnya ibu-ibu di dusun Gedong, ngurusi kebun, ngurusi sapi. Kalau siang ngarit buat makan sapi. Kadang-kadang mereka berbagi tugas dengan suaminya, jadi ada yang ngurusi sapi, dia kalau di kebun nandur, nanam sayur, suaminya yang ngurusi sapi. Nah, ini kebunnya Pak Musa sama Bu Tumini. Ini Pak Musa nih, gimana Ya. Pak Musa? Shalom. Shalom. Pak, gimana panen kali ini nih? Panen kali ini cukup bagus. Puji Tuhan ya. Subur. Puji Tuhan ya. Ini organik ya Pak ya? Iya, tapi harga turun. Tapi ya kalau dalam Tuhan biar turun apa tidak, nggak mengurangi berkat Tuhan. Amin, itu yang penting ya Pak. Dikasih kesehatan yang Ya, prima aja ternak, sudah. Terhalau dari kandang, tapi aku tetap beria-ria. Puji Tuhan. Nah, itu yang dibutuhkan anak Tuhan ya Pak ya. Bukan susah payahmu membuat kamu kaya, tapi berkat Tuhan. Nah, itu dia tuh. Yang dicari itu berkat Tuhan ya Pak. Pertanian ini yang menunjang saya pelayanan. Ternaknya juga yang menunjang saya pelayanan, supaya kami nggak disibukkan dengan urusan pencarian nafkah, sibukkan dengan urusan perut. Nah, ini bedanya kami yang melayani di dusun-dusun ya. Jadi saya juga sendiri tidak membawa gereja maupun yayasan atau apapun. Saya masih pelayanan personal. Dan saya punya tim-tim di lereng-lereng gunung, termasuk ini salah satu tim saya di Dusun Gedong, Pak Musa dengan Bu Tumini yang selalu membantu saya dalam pelayanan di lereng-lereng gunung juga. Dan memang mereka tidak tergantung dengan sponsor-sponsor apapun, kita berharap sama Tuhan aja. Dan puji Tuhan, mereka bisa panen, selalu panen dengan hasil yang bagus, puji Tuhan. Dan saya rasa di mana kita punya niat untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah. Hasil panenannya juga akan bagus. Ini subur-subur nih brokolinya. Wah, ini lagi dibantu sama Mbak Ati nih, lagi bantu bersihin brokolinya. Kami baru mulai naik ke kebun, ke ladangnya ini. Jadi brokolinya ini organik dan besar-besar. Tuh. Sayangnya harganya jatuh ya? Baru turun ya. Biasanya berapa per kilo? Sampai 15.000 barusan, sekarang 8.000, 7.000. Aduh. Turunnya sampai separuh gitu, Pak. Waduh. Kalau brokoli tanamnya berapa lama Mbak Tum? Oh, 2 bulan ya. 2 bulan sudah bisa panen, puji Tuhan. Nanam sama kalau panen ikut panen. Asik ya Pak. Nah, kehidupan di lereng gunung nih aku senang sekali, suka banget. Apalagi pemandangan di lereng gunung nih indah banget. Nah, nanti sebentar kita ada kumpul-kumpul dengan ibu-ibu di sini, kita doa malam. Doa naikkan pujian penyembahan bareng. Kita berdoa di sini. Jadi mereka juga ada memelihara sapi. Jadi sapinya pakai buat pupuk ya, Pak? Kotoran sapi, bukan sapinya yang dipakai buat pupuk Pak, tapi kotorannya dipakai buat pupuk. Diproses dulu, jadi difermentasi kemudian dipakai untuk pupuk
Puji Tuhan. Kalau di tempatnya Pak Musa ini kotoran sapi juga cuma satu rumah kayaknya yang menjadi biogas ya. Iya. Baru tempatnya Pak Musa yang digunakan kotoran sapi untuk biogas. Kalau rumah lain belum ada. Sebenarnya dari sisa dari penggunaan biogas bisa diproses lagi untuk menjadi pupuk organik. Ya, butuh anak-anak Tuhan yang punya hati, tergerak hatinya untuk membantu mereka, memberikan ilmu pertanian maupun ilmu untuk memproses kohe, yang mau menolong anak-anak Tuhan di sinilah gitu intinya. Bapak atau ibu yang berkenan mau membantu mereka, mengajarkan mereka, mendidik mereka, bisa kontak saya di WhatsApp saya 081225198945. Pemandangan kalau di sini tuh ya seperti ini di lereng gunung. Itu labu siam ya? Nah, itu ada yang tanam labu siam, tapi kebanyakan yang di gedong ini kebanyakan brokoli sama apa biasanya ya? Ada kubis, apa lagi? Kentang, apa lagi? Sawi ya? Sawi, berbagai jenis sawi juga ditandur di sini. Juga ini ada mulai ditanam kopi, jadi kopinya masih belum gede-gede ya, kopinya ada diselingi juga tuh kopi, cuma kopinya belum gede itu. Ada umbi rambat juga, ada umbi rambat juga, cuman belum boleh panen ini kayaknya. Ada wortel juga ya, wortel sama lobak juga ada. Nah, kita bisa lihat dari atas ini. Nanti kita nanti satu waktu saya akan bikin video di saat sunrise, sunrise dari Dusun Gedong yang bisa terlihat keindahannya dari persis dari gereja nanti. Ini Dusun Gedong ini. Ini kebunnya Mbak Tumini juga nih, yang dia tanami sayuran juga. Nah, itu gerejanya nampak dari sini ya, gerejanya. Itu ada kandang sapi di bawahnya. Di sana juga nanam brokoli juga. Ada kandang kambing juga di sini. Nah, itu punya Mbak Nur. Mbak Nur ini juga dari seberang, jadi Murtadin juga yang ada di sini. Nah, ini dia nikah sama orang sini, jadi anak Tuhan. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Ini kandang kambingnya, kandang-kandang kambing Mbak Nur. Di bawah situ ada kandang sapinya Mbak Nur tuh. Yang di situ ada lengkuhan sapi, itu kandangnya Mbak Nur. Ini kopi sudah mulai belajar berbuah. Ada juga kopi ya. Pemandangan di lereng Gunung Merbabu cukup indah.
Cukup indah buat saya yang suka dengan pemandangan hijau-hijau di sana, kemudian ada kabut gitu. Puji Tuhan tadi turun hujan jadi tidak kering, sudah agak basah tanahnya, tanaman yang baru ditanam supaya bisa hidup. Wah, hasil panenannya hijaunya seger-seger. Ini dicah saja begitu dengan bawang putih juga enak. Dikasih sedikit saus tiram. Enak. Ini petani amatir ini. Mau dibayar berapa ini? Bayar brokoli aja ya. Ya, itulah hidup di dusun. Menyenangkan sekali hidup di sini. Wah, Pak Musa bawa banyak sekali. Oke, saya juga ingin membantu mereka. Saya akhiri video ini. Terima kasih banyak, saudara. Dan saudara yang mungkin punya keahlian di pertanian atau membuat pupuk organik, saudara bisa hubungi saya. Jangan lupa di WhatsApp saya 081 225 198 945. Ayolah berbagi biar jadi hidup saudara bisa menjadi berkat buat anak-anak Tuhan yang di lereng-lereng gunung ini ya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sayur yang seperti ini tapi saat ini sedang jatuh harganya. Nah, mungkin saudara yang punya, yang manajer supermarket yang ada di kota Semarang atau di sekitarnya yang membutuhkan fresh sayur dan itu organik, saudara bisa menghubungi saya di WhatsApp saya 081225198945. Ya, saudara menjadi berkat buat mereka di sini. Salurkan sayur-sayurnya mereka di supermarket yang ada di kota gitu. Demikian saudara. Tuhan Yesus memberkati.